everyone, welcome to Sunday Live Talk Show in this 15th of November 2020. Wow, how many of you are excited that we are going to end 2020 just in a 46 days more? We will end 2020 and we are also going to end this month of November in just a 16 days, in just a 15 to 16 days. We will soon be ending this month of November. And I believe we have received many of God's blessings and His faithfulness, His grace in our life that we cannot compare and compete with other things of this world. We cannot compare and compete with what the world is offering to us, because God's gift is always the best gift that we could ever see or we could ever heard. Amen. So today we will be talking about the third Pentecost. Just in case if you don't know what is Pentecost, Pentecost is one of the not occasion, also it is one of the thing that has ever happened in the year when Jesus has ascended to heaven. While the disciples were praying, suddenly they feel the power of the Holy Spirit flowing through them, and then from that moment onwards many people start believing in Christ, and many people start knowing Christ from that time onwards, and until that day, until now, we can still see that many people are still knowing and receiving Christ by the power of the Holy Spirit. So basically Pentecost is the fulfillment of the Holy Spirit flowing through each and every man who believe in Christ. So I believe we are now going to talk about the third Pentecost. If you wonder what is the second Pentecost, when is the third Pentecost, what is it all about, we are going to discuss it everything detailed tonight with Pastor Chris Silatonga, one of the former pastor in GBI Gatot Subroto. I'm sure we will learn a lot today. So let's prepare our heart. Let's just give our focused mind, our focused heart to the Lord, and I'm sure He is going to reveal Himself to us, and we can surely understand what is the third Pentecost all about and in which area right now we are living. So without any further ado, let's prepare our heart and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, if we can gather again today in this Sunday Live Talk Show, Father. We know, Lord, that nothing is done through coincidence, Father. We know, Lord, that if we gather today in this life, Lord, it is only because of your grace, it is only because of your mercy, Lord. And you yourself are the one who have gathered us here, Father. And we give you praise, we give you glory, we give you honor for that, Father. Lord, as now we're going to worship you, Father, let your Holy Spirit be in our place, Lord. Let your Holy Spirit dwell in our hearts, Father. Thank you for everything, Lord. We give you all the glory, we give you all the honor, and we give you all the praise. And we just render this time until the very end of this talk show completely into your hands, Father. Let we can learn something today and we can experience you more and more, Father. In your mighty name, Lord, we are more than ready to worship you. Hallelujah. Amen. So let's prepare our heart. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian selamanya. Kaulah segalanya. Amin. Tidak ada Allah lain seperti Yesus, dan karena itu kita berjanji kepadanya bahwa kita hanya akan melayani Dia selamanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, Lord Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya.
segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya, Kaulah segalanya. Kaulah
segalanya dalam hidup kami. Ini janji kami kepadamu, kami mengasihimu Yesus. Oriara lana maralana maralana yase, Oriara lana yase karena namo. Kami mengagumkan Engkau, kami hanya perlu Yesus. Oriada baralada 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 boyase, Yara rebere 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 rabayase, Kiriana namorana maralana marana mose. Haleluya. Sharalana maralana maralana mayana. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Dia bersama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Haleluya, kami menyembah Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya buat hidup kami. Kami memanggil Engkau, Yesus, Yesus, kami perlu Engkau. Kami mencintaimu, lawat setiap kami. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Katakan kau mencintai dia, katakan kau mengasihi dia. Lebih dari segalanya, kami perlu Engkau Yesus. Tunjukkan keperluanmu kepadanya. Katakan seberapa kau mencintai dia. Biar dia hadir dalam hidupmu, melawat engkau. Horiaralana maralana mayase, syarala baralana 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 mayase, kiriaralana maralana mayase. Oke, saudara-saudara, sepertinya Pastor Chris. Oke, kita masih harus menunggu. Mari kita tetap berada dalam suasana yang indah ini, yaitu untuk menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dan kita cari wajahnya dengan lebih intim lagi. Kita getuk hadiratnya, biarlah dia menjamah kita dengan kuasanya. Haleluya, Yesus. Syaralana baralana 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 yase. Ya nama yase. Sherere amo. Ya nama yase. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oke, Pastor Chris sudah bergabung. Kita akan segera bincang kita malam hari ini yang sangat luar biasa. Dan aku pribadi sangat excited. Aku harap kita juga semua sangat excited untuk perbincangan ini. Shalom, Pastor. Shalom, Daniel. Wah, sebuah kehormatan, Pastor, bisa kedatangan Pastor di live ini. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktu yang sudah mau diluangkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga biarlah perbincangan kita pada hari ini menjadi berkat bagi banyak orang yang akan menonton ini dan akan segera bergabung juga bersama-sama dengan kita. Oke, Pastor, aku selalu nih sebelum kita masuk ke topik utama kita, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, aku selalu mau kita berbincang-bincang tentang diri Pastor dulu. Jadi biar kita kenal Pastor lebih dalam lagi, karena kan seperti ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Aku yakin ketika kita saling mengenal, maka kita juga akan saling menyayangi dan kita akan saling mengerti perbincangan kita ke depannya seperti apa. Jadi kalau boleh Pastor, izinkan aku untuk mulai dengan pertanyaan, apakah menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang pastor adalah cita-cita Pastor sendiri dari waktu kecil, ataukah sebuah panggilan hidup, atau seperti apa, Pastor? Oh, pertanyaannya bagus banget. Dari dulu cita-cita kayaknya nggak ada pikiran gitu pengen jadi pendeta gitu atau jadi hamba Tuhan. Cita-citanya pengen jadi pilot justru. Tapi ternyata buta warna. Nggak bisa bedain biru sama hijau. By the way, di belakang saya tahu itu hijau karena istri saya kasih tahu itu adalah hijau. Kalau nggak, saya nggak ngelihat itu warnanya seperti apa. Ya. Tapi semua
saudara-saudara saya terutama keluarga selalu bilang Chris tuh paling seneng ke sekolah minggu. Waktu kecil aja kalau dianggap guru sekolah minggunya kayaknya nggak seru, dia akan pindah ke jemaat yang lebih tua dan bahkan duduk paling depan gitu. Beli bukunya tuh sukanya yang Alkitab dan yang lain-lain. Jadi ketika saya jadi hamba Tuhan, mereka malah nggak kaget. Saya yang kaget dengan diri saya sendiri. Tapi ya Wow. belajar dari akhirnya saya menyerah Tuhan maunya apa, karena saya sudah tahu Hmm. bahwa akhirnya saya pasti jadi hamba Tuhan, karena setiap kali retreat didoainnya gitu terus, kalau ada yang tumpang tangan altar call pasti Oke. jadi pendeta. Ya sudahlah, akhirnya jadi pendeta juga. Oke. Berarti ini kalau dari perbincangan berarti Pastor ini terlahir dalam keluarga juga yang udah kenal Tuhan ya Pastor dari waktu kecil ya. Ya, dari keluarga yang dibesarkan keluarga Kristen ya, walaupun Kristen tradisional ya. Kristen tradisional. Oke, mungkin ada di sebagian kita mungkin ya masih bingung ya Kristen tradisional itu seperti apa. Bisa nggak coba Pastor sedikit menggambarkan kehidupan Kristen tradisional itu seperti apa agar mungkin orang-orang awam nih yang mungkin bergabung bisa mengerti nih apa itu Kristen tradisional. Ya, kalau dari istilah hamba Tuhan ya atau para teolog biasa bilang begini, bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus atau orang Kristen bukanlah karena sebenarnya kita lahir dari keluarga Kristen, tetapi kita Hmm, mengambil keputusan pengen mengikut Tuhan Yesus. Nah, itulah baru betul. yang dibilang Kristen lahir baru istilahnya. Yes. Nah, sementara Yes. Kristen tradisional pengertiannya memang secara apa ya secara formal, secara negara diakui Oke. sebagai keluarga yang beragama Kristen. Nah, saya mau Hmm, katakan keluarga saya ini adalah generasi keempat yang dikatakan sebagai orang Kristen. Tapi saya selalu kalau ngajar di mana-mana bilang kita jadi orang Kristen bukan karena lahir dari keluarga Kristen, tapi karena kita membuat keputusan mau ngikut Tuhan Yesus. oke. Wow, interesting. Pastor, aku yakin seperti yang tadi Pastor juga katakan kita mengenal Tuhan bukan karena keturunan ya, bukan karena tradisionalitas itu, tapi karena kita lahir baru. Nah, aku yakin juga pasti ada saat-saat di mana Pastor mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bisa nggak Pastor sharing kapankah perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan yang Pastor alami pada waktu itu? Saya mau berkata bahwa perjumpaan dengan Tuhan dalam pengertian akhirnya, maksudnya untuk saya memutuskan untuk menjadi untuk become Untuk Christian gitu. yes, untuk menjadi orang yang lebih committed daripada sekedar tradisionalitas saja. Oh, oke, oke. Jadi seperti saya katakan, saya lahir dari keluarga Kristen tradisional, tetapi kemudian ada suatu episode dalam kehidupan saya di mana saya nyaris memilih untuk menjadi ateis. Waktu itu saya masih usia 6 ke SMP, jadi kelas 6 ke kelas 7, kalau nggak salah sekarang ya. Di mana waktu itu my father, bapak saya meninggalkan keluarga dan Oh, bahkan meninggalkan mama saya dan menikah dengan wanita lain yang tidak sah secara hukum manapun. Nah, di oh, hari saya mendengarkan berita itu, saya marah sama Tuhan karena saya bilang, what's the point of become a Christian? Apa gunanya jadi orang Kristen? Ini papa ngajarin betul. baca Alkitab, ke gereja, ngajarin doa, and yet he's the one abandon Christ, dia yang meninggalkan Yesus. Dan saya pergi ke gereja, saya marah, 3 hari setelah kejadian itu, saya kasih ultimatum sama Tuhan. Kalau kamu nggak Hmm. ngomong apa-apa, kamu akan kehilangan domba hari ini. Wah, dulu tuh marah anak muda ya, kamu kehilangan Wow. domba hari ini ya kan. Dan Iya, hari iya, itu iya, iya. saya nggak mau ikut JC, saya nggak mau ikutin, saya langsung ibadah utama, kakak sekolah minggu sampai ngeri katanya ngeliat muka saya ngambek banget. Semua di atas Oke. nyanyi haleluya, segala puji syukur, saya diam, saya bilang hari terakhir Tuhan. Kalau nggak ngomong, saya besok nggak mau percaya Tuhan apapun. And yet hari itu Oke. khotbah sangat singkat, 20 menit, Hmm, tapi sepanjang hmm. 20 menit itu kayaknya pendetanya hanya ngomong sama saya dan dia berkata, sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, Tuhan menerima engkau apa adanya. Dan Wow. doanya khotbahnya ditutup dengan altar call, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi secara pertama kali, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena KTP, tapi pribadi pengen terima Tuhan Yesus. Dan hari itu saya Yes. merasakan bahwa Tuhan begitu menyentuh saya maju ke depan, satu-satunya anak muda yang maju ke depan, lalu doa pertobatan, saya ditumpang tangan. Nah, di situ sebenarnya pertama kali saya baru dengar dari seorang hamba Tuhan begitu tumpang tangan, dibilang, jadi pendeta, Tuhan panggil kamu jadi pendeta. Saya agak protes. Tadi kan disuruh Hmm. maju karena pengen terima Tuhan Yesus, kok didoainnya jadi pendeta? Ya, tapi emang nubuatan jangan dilawan. Nah, akhirnya jadi pendeta juga. Betul. So, Betul, betul, itu betul. sejak momen itu saya
Saya tidak Ah, berkata sejak itu saya perfect, tidak ada jatuh bangunnya mm-mm. juga, tetapi setiap kali saya jatuh, setiap kali saya rasa gagal, Tuhan selalu ngangkat saya terus sampai hari ini. Luar biasa. Pastor berarti setelah menerima Tuhan pun kehidupan tidak serta-merta langsung menjadi muda ya, Pastor ya? Of course, tentu tidak. Ya sama Hmm. kayak anak lahir lalu jadi remaja, ya sama juga ada anak baru lahir secara rohani lalu mengalami juga yang namanya remaja rohani. Ya pemberontakan, Yes. bandel-bandel, ya muncul juga. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan kadang ngajar saya ringan, kadang juga ngajar saya keras. Tapi tidak pernah sampai membinasakan saya. Selalu Tuhan buka jalan untuk bisa recover, Tuhan bisa mengampuni saya, dan saya Hmm. setiap kali kalau seandainya dulu waktu muda jatuh dan segala macam, saya berusaha mengikuti seperti apa yang Daud lakukan. Jangan ulangi lagi dosa yang sama, ya. Supaya dengan Hmm. demikian kita nggak stuck pada masa lalu, tapi kita Wow. makin naik terus sama Tuhan. Wow. Jadi pada saat langsung sudah menerima Tuhan Yesus itu, apa yang Pastor Ras alami pada saat itu, kondisi keluarga Pastor yang masih mungkin masih sama seperti itu, ataukah langsung berubah terjadi mujizat atau gimana, Pastor? Sebenarnya nggak juga, karena sesudah itu adalah tahun-tahun yang cukup berat kalau untuk keluarga, ya. Seperti saya katakan tadi, papa meninggalkan keluarga dan mama menjadi orang tua single mother, dan kehidupan menjadi tough karena pada era tahun 80-an 90-an itu Hmm. sekolah-sekolah swasta khususnya Kristen sangat tidak Yes. mau murid-muridnya itu orang tuanya mengalami perceraian, ya. Dan saya Hmm. nyaris waktu itu mau didepak dari sekolah ketika berita bocor bahwa orang tua saya berpisah, ya. Oh. Ya, saya sempat protes juga, Tuhan ini sekolah Kristen katanya, ini katanya sekolah yang berdasarkan Kristus, saya ini Hmm. korban, orang tua saya yang berpisah, kenapa saya yang kemudian disalahkan. Tapi entah Betul. bagaimana saya melihat 3 teman saya juga mengalami persoalan yang sama dan mereka dikeluarkan, tapi saya tidak dikeluarkan, dan bahkan Ah. saya dapat beasiswa. Saya bilang itu adalah anugerah Tuhan. Ya, Yes. tetapi di dalam perjuangan itu tentu kadang-kadang ada naik turun juga. Kadang-kadang saya juga masih marah sama Tuhan, saya marah sama pendeta, saya marah sama firman Tuhan. Tapi setiap kali yang saya marahin itu Tuhan selalu dengan lembut bilang, ya Chris lagi emosional, ya ya udah deh, keluarin dulu deh tuh, steam off dulu, oke. Tapi Tuhan Ya, selalu ya, balik ya. lagi, nanti pelus lagi kepala, peluk lagi, dan ya jalan lagi. Zaman mahasiswa juga gitu, pas lagi pernah apa lagi, ngambek lagi. Tapi setiap kali tuh tangan Tuhan tuh baik sama saya. Dalam arti kalau dia emang lagi lembut-lembut sama saya, tapi kalau saya lagi bandel di atas mimbar tuh tiba-tiba khotbah rasanya kayak diseplet sama apa, sendal jepit gitu, pedes banget gitu. Ah, Wah. saya tahu Tuhan lagi marah nih, tapi dia lagi marah supaya supaya Ya, saya ya. bertobat. Ya, Wah. Jadi tanda-tanda seperti itu selalu ada ya, Pastor ya, dengan caranya Tuhan selalu ada untuk, dengan caranya Tuhan. wah, luar biasa. Oke, Pastor, setelah mengalami itu semua jatuh bangun bersama dengan Tuhan, kemudian kapan Pastor memutuskan untuk mau benar-benar menjadi hamba Tuhan? Mungkin sekolah teologi kah, meninggalkan yang tadinya cita-citanya dari pilot. Pasti merubah cita-cita pasti kan tidak mudah, Pastor. Terutama sesuatu yang diimpi-impikan dari kecil tiba-tiba harus diubah dengan sedemikian mudahnya ya. Gimana caranya Pastor melampaui masa-masa transisi seperti itu? Iya, kalau background S1 saya kan mesin, ya, mechanical engineering, Oke. ya. Hmm. Jadi salah satu waktu itu di dalam waktu kalau praktek, saya nggak tahu istilahnya sekarang apa tuh kalau kuliah, PKL, praktek kerja lapangan, ya. Hmm. Ternyata saya diminta untuk mengajari buruh-buruh pabrik, padahal saya permesinan malah disuruh ngurusin buruh pabrik. Dan di situ saya menyadari suatu talenta bahwa saya bisa ngomong, saya bisa Oh. menjelaskan sesuatu yang mungkin kelihatannya kompleks menjadi Hmm. mudah untuk diterima tanpa mengurangi bobot yang kompleks itu tadi, gitu. Dan di dalam Ya, ya, perjalanan ya. karir saya di Hmm. sekuler, akhirnya saya Hmm. banyak ngajar, tapi ya sekuler. Sampai suatu titik ketika di gereja waktu itu ada cool saya ikut, saya lagi Hmm. berdoa, tiba-tiba kayak Roh Kudus ingetin gini, kamu tuh punya talenta ngajar, kamu punya talenta untuk berbicara, kok nggak pernah dipakai sih untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Waduh, langsung saya bilang, ya deh Tuhan, kalau gitu saya boleh deh, gimana caranya?
dan terbuka opportunity pertama saya jadi sharing di Cool ya, di Komsel, Ya, lalu ya. saya punya pemimpin kelompok sel, lalu bilang, Chris itu ada audisi untuk jadi pengkhotbah, coba kamu ikut aja. Saya bilang, wah saya bukan pendeta. Enggak, pengkhotbah nggak ada urusan dengan pendeta, itu nanti belakangan, kita GBI, biasanya orang jadi pengkhotbah dulu baru jadi pendeta. Oh gitu ya, ya udah deh, ikut aja. Saya Setuju, tenur. setuju. Ya. Dan ternyata akhirnya dipercaya jadi pengkhotbah pertama di kantor-kantor, lalu mungkin ibadah-ibadah yang agak kecil size jemaatnya, tapi pada saat yang bersamaan saya mulai belajar teologi ya, lalu rekan-rekan bilang, Chris kamu belajar lagi. Oke, saya belajar, dan akhirnya leader-leader juga bilang, Chris ambil kependetaan PDP. Saya pikir aduh ngapain ya jadi pendeta, khotbah aja lah. Tapi saya sadar bahwa di dalam perjalanan saya melayani, mengajar dan yang itu, Tuhan semakin kencang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa inilah track yang harus saya ikuti ya, dan akhirnya saya ikuti terus, dan di hari akhirnya saya jadi full timer dalam arti sepenuh Tuhan melayani di bidang ini. Banyak mungkin orang yang bilang gini, perlu nggak kita ngomong sama istrimu, Chris? Ini soalnya transisi yang tidak mudah ya, dari seorang pengusaha punya jadwal Ya, liburnya ya. sendiri, tiba-tiba sekarang kan tanda kutip jadi karyawan Full gitu time. ya, full time di gereja Yes. ya. Sekarang jadwalnya terbatas, harus ditugasin segala macam. Ini enggak. Dan saya bilang no problem, coba saya ngomong sama istri saya. Waktu saya ngomong sama istri saya, dia cuma bilang gini, akhirnya kamu jadi hamba Tuhan. Loh, kok begitu? Karena saya sudah perhatiin kamu tuh lebih bahagia, kamu tuh lebih ceria kalau lagi ngajar firman Tuhan dan yang lainnya dibanding kamu ngurusin perusahaanmu itu. Ya kan, kamu tuh lebih Wow. lebih bisa senyum, lebih sukacita. Hmm. Jadi saya sudah bertanya-tanya, kapan kamu jadi hamba Tuhan? Jadi nggak apa-apa nih, kita nggak bisa lagi naik mobil Jerman. Saya bilang, ya nggak apa-apa, Nah, ya kan, itu iya, iya, kalau iya, iya, iya. dilakukan ya lakukan aja gitu ya, nanti Tuhan akan Betul, cukupi. betul. Oh ya sudah. Setuju. Dan memang menjadi hamba Tuhan ya kayak ibarat periuk dihancurin gitu ya, dibuat lagi dari baru ya, karena saya harus meninggalkan kesombongan dan kenyamanan saya waktu dulu di zaman masih di marketplace. Tapi saya mau katakan, walaupun perjalanannya di sini mungkin banyak banyak apa istilahnya, polisi tidur lah ya, jangan kerikil, polisi tidur ya kan, tetapi ternyata enak. Saya menikmati dalam posisi saya sekarang sebagai seorang hamba Tuhan sepenuh waktu ya, tidak mudah tetapi sangat enjoyable untuk saya. Wow, luar biasa. Pastor masuk ke bidang teknik mesin itu karena memang gak bisa jauh-jauh dari jurusan sekolah pilot, atau karena memang masih mencoba kalau mungkin masih bisa bekerja di bidang pesawat itu sendiri, atau gimana, Pastor? Nah, ya betul, itu dia jawabannya. Jadi Oke. saya udah pernah mau masuk sekolah pilot, kan ada 12 testing tuh untuk pilotnya kan, matematika, fisika, fisik dan yang lain-lain. Nah, saya tidak lulus ternyata di ujian fisik kedua, which is mengecek mata itu tadi. Lalu saya pikir ya kalau saya nggak bisa dekat-dekat pesawat, saya jadi teknik mesin lah. Siapa tahu nanti bisa jadi aircraft maintenance gitu ya kan, atau jadi sarjana teknik penerbangan di ITB gitu kan ya. Tapi ternyata udah caranya Tuhan bahwa justru dari kuliah mesinnya malah jadi mengajar gitu. Wah, luar biasa. Pastor sempat kerja sebagai teknik mesin itu sampai berapa tahun, Pastor, pada waktu itu setelah kuliah? Enggak sih, sebenarnya waktu yang PKL masih zaman kuliah ya. Jadi setelah selesai kuliah, kemudian saya diajak sama salah satu teman saya, dia punya perusahaan untuk training, dan kebetulan perusahaan trainingnya itu adalah untuk buruh-buruh ya. Jadi Indonesia pada tahun 80-an 90-an sangat sedikit sekali punya yang namanya konsultan training untuk level buruh. Rata-rata tuh semuanya pasti untuk bos-bos, manager, supervisor, tapi level buruh nggak ada. Nah, dia buat company ini, ketemu saya dan dia ajak, dan akhirnya saya bergabung di company-nya dia, jadi partnernya dia cukup lama juga, dari tahun 2000-an ya, 2000-an sampai 2008 ya. Tapi saya kenal sudah dia sejak tahun 98. Nah, baru tahun 2000-an, 2 tahun kemudian dia yang mendirikan perusahaan ini. Wow, luar biasa. Pastor kan tidak berpikir setelah itu mau menjadi hamba Tuhan. Otomatis banyak sekali yang mungkin Pastor harus lalui dan alami. Aku mau tahu nih, Pastor, pernah nggak sih Pastor merasa kalau diri Pastor adalah orang yang termuda pada waktu itu mengambil jurusan teologi atau masuk ke dalam memberitakan firman Tuhan sebagai full timer? Eh
Saya justru nggak merasa yang termuda, Daniel. Saya merasa Oke, waktu itu minder, saya yang tertua. Ya kan, oke, dalam oke, arti paham. semua udah pada apa istilahnya lulus SMA langsung ambil teologi ya, begitu ketemu Hmm, di GBI Gatot Subroto ketemu orang-orang yang hmm, sudah dari zaman mereka bilang kalau udah ada istilahnya Bethany Bible College gitu atau hmm, SPMB ya atau SOM gitu istilah dulu ya, saya pikir waduh saya udah nggak kenal lagi zaman era itu gitu loh ya, malah saya lebih hmm. banyak mindernya pada waktu itu. Dan Wow. tapi saya punya belajar begini, terinspirasi dari khotbahnya Pastor Nico bagaimana Daud sangat dikenan Yes, Tuhan karena yes, dia itu selalu berkata iya sama Tuhan dan melakukan betul. apa yang Tuhan perintahkan pada zamannya. Sehingga karena Benar. saya merasa saya nggak tahu apa-apa, saya baru mulai pelayanan pada waktu itu, saya punya sikap begini, pokoknya apapun yang disuruh oleh para leader saya akan lakukan. Belakangan Amin. ternyata inilah yang disebut dengan namanya sikap prajurit, ya kan? Perintahkan Yes, saja. Dan setuju. saya suka ngajar gini, di dalam ketaatan ada berkat. Waktu kita taat, dapat berkat. Waktu kita taat, kita buka Hmm, jalan. Dan bagi saya bukan hmm. cari berkat, saya bukan cari jalan. Bagi saya, Tuhan tuh udah terlalu baik sama saya. Saya ini siapa? Dari keluarga yang hanya jarak 4 generasi loh. Generasi 4 di atas saya tuh penyembah berhala. Kakek dan apa cicit, apa sih istilahnya, di atasnya kakek lah gitu Buyut. ya. Ya, Buyut ya, ya, ya. masih penyembah berhala. Ya. Hmm. Masa muda ya juga gitu udah lahir baru kelas 6 tapi ya juga bandel-bandelnya sesudah itu masih ada juga orang tua nggak sempurna tapi kok Tuhan percayakan saya jadi begini nih semakin Tuhan percayakan saya dengan tugas dan tanggung jawab semakin saya bilang lah ini Tuhan nggak salah pilih ya memang nggak salah pilih tapi saya bilang apa nggak ada Hmm. orang lain gitu ya dan Hmm, semakin saya oke. hati-hati untuk menjalankan dan semakin hati-hati saya untuk menyelesaikan apapun yang dipercayakan sama saya. Sangat Wow. menarik Daniel. Ada yang pernah nanya sama saya, Pastor, kalau Anda nggak jadi pastor Hmm, lagi gimana? Saya bilang, kalau ternyata hmm. entah bagaimana Tuhan katakan, Chris, kamu berhenti jadi pendeta, ya balik jadi Ah, jemaat lagi. Saya bilang, it's ah. okay with me. It's okay with me. Oke. Ya, it's okay with me. Kenapa? Karena yang saya rindukan itu ya Tuhan, that's it. Dan kalau saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, that's a bonus. A bonus yang nggak semua orang mungkin bisa dapat, ya kan? Banyak Hmm. yang mencari, ya kan? Tapi nggak semua bisa mendapatkan. Dan kalau hari ini saya bisa dapatkan, saya nggak mau sia-siakan bonus itu, kehormatan itu untuk Amin. melayani. Amin. Wow, luar biasa. Sangat, sangat, sangat amat memberkati. Pastor, tadi Pastor sempat mengatakan ada kuasa dalam ketaatan. Nah, ini seringkali kan menjadi masalah ya buat sebagian orang untuk taat itu. Karena mereka seringkali mengalami kesulitan. Dan Pastor pun mengalami pada saat itu keluarga yang tidak sempurna. Aku yakin pasti ada ya mungkin omongan yang gitu kurang enak dari orang di sekitar atau dari apa mungkin. Bagaimana cara pastor untuk tetap taat di tengah cobaan itu? Um, saya melihat begini, dari ada suatu rema waktu itu saya pernah ikut retreat, Hmm. ya retreat di Malang di mana waktu itu saya berangkat sendiri naik kereta nggak ada teman nggak ada apa Ah. minta izin aja sama mama ya kan Hmm. penasaran gitu ikut ya sudah Hmm. dan ada satu kata-kata di situ yang sampai hari ini menjadi rema dan terus saya juga ajarkan kalau saya khotbah saya bilang Hmm. kata-katanya adalah begini bahwa seringkali orang berpikir bahwa kita itu harus mengerti dulu baru taat. Dan itu adalah cara dunia. Ketika tentara dikasih tahu sama letnannya, kaptennya, atau bos dikasih tahu anak buah dikasih tahu sama pimpinan kamu lakukan ini, orang tuh pengen tahu dulu. Oke, gue pengen tahu dulu detailnya perintahnya apa, baru saya jalanin. Tetapi kekristenan ternyata Tuhan nggak kayak begitu. Seringkali Tuhan tuh kasih perintah, kitanya nggak ngerti, Tuhan bilang take the first step. Ambil dulu Hmm. satu langkah yang pertama. Nah, ketika kita Wow. taat, kita ambil satu langkah yang pertama, baru dibukakan. Oh terbuka, ya. Dan saya mengerti akhirnya dalam perjalanan hidup saya bahwa seringkali memang ketika muncul yang namanya ketaatan, lakukan dulu. Kalau ternyata benar, ya udah lakukan. Maksudnya arti pemahaman saya melakukannya benar, ya udah lanjutin. Tapi kalau ternyata saya melakukannya salah, ya sudah tinggal Tuhan minta koreksi saya. Ternyata kemarin yang saya lakukan salah, bukan kayak begini nih. Tapi saya mau coba lagi maju ke depan, no problem, ya. So it's Wow. sangat berbeda taat menurut versi dunia, di mana kita harus mengerti terlebih dahulu, tapi di dalam Hmm. Alkitab tidak. Yang namanya ketaatan, lakukan dulu, walaupun belum mengerti. Karena pas melakukan, nanti baru mengerti. Amin. 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 Wow, luar biasa. Jadi ini yang pastor ikuti dalam kehidupan pastor ya. Wow, sangat-sangat luar Yes. biasa.
Pastor Yes. langsung masuk pelayanan, langsung menjadi full timer atau gimana, Pastor? Kalau ditanya karir melayani di gereja waktu masih muda, zamannya youth, saya petugas OHP. Nggak tahu nih, kamu masih tahu OHP nggak? Oh, HP kayaknya enggak deh. Overhead projector gitu. Jadi dulu kalau kita Oh, mau oke. nyanyi itu tulis Hmm, di plastik, plastiknya taruh di oke. atas kayak ada lampu, lampunya ditangkap lensa, diarahkan ke tembok. Nah dulu saya ini petugas OHP, nulis. Kalau sekarang kan udah pakai LCD semua, Benar, LED. iya, Dulu iya, petugas iya. OHP pakai plastik-plastik Betul. gitu, ya kan? Oke, oke. Itu pelayanan saya pertama. Lalu kemudian waktu itu di gereja saya yang lama. Lalu kemudian saya pindah ke GBI. Di GBI Hmm, pelayanan saya pertama adalah sekretaris school, komsel ya. Tugasnya oh, absensi tiap minggu, ngumpulin persembahan, laporin ke hmm, gereja. Nah, di situ hmm, saya ketemu dengan leader-leader, lalu pemimpin saya, pemimpin kelompok sel saya, kenalin dengan waktu itu Pak Hengki Peso 5, pemimpin komsel tertinggi di GBI Gatot Subroto, lalu saya mulai diajak nemenin beliau, saya mulai hmm. dikenal sebagai asistennya beliau segala macam, mulai ketemu dengan rekan-rekan yang lain, including almarhum Pak Abraham Lalamentik yang Iya. kemarin meninggal, ya kan, dan baru dikuburkan hari ini. Dan ketemu dengan orang-orang ini, mereka lah yang mengencourage saya untuk maju terus dalam pelayanan, belajar lagi teologi dan yang lain-lain. Ya, jadi pelayanan saya mulai dari mana? Dari petugas OHP, yang which is barangkali millennials dan Z sekarang juga nggak tahu alat apa itu. Betul sih, jujur ya. Ya. Oh, wah, luar biasa. Dari situ menjadi hamba Tuhan yang kerjaannya di gereja mengurusi hal-hal yang dalam artian hal-hal rohani lah. Apa yang menjadi tugas-tugas pastor selama menjadi full timer selain daripada khotbah pada waktu itu, pastor? Oh ya, jadi pelayanan saya sebagai full timer, terutama di bawah Pastor Niko itu adalah untuk mengurus school, Community of Love, Komsel, ya. Oke, ya, ya. Saya menangani aspek-aspek dari teknisnya. Jadi di atas saya masih ada namanya Pendeta Hengki Peso 5, dia yang membuat Oke. policy. Lalu saya dibilang yang harus menjadikan policy itu menjadi kenyataan. Makanya kalau kami berdua kerja suka dibilang policy dan maker gitu, policy maker. Oke, ya, Iya. ya, ya. Nah, di dalam salah satu tugas saya untuk membina kelompok sel ini tentu salah satunya saya harus membuat bahan materi, biasanya disebutnya suplemen yang dipakai Suplemen food. untuk ya betul suplemen cool ya, Bible study yang dipakai tiap tiap minggu itu ya kan. Nah, Iya, begitu ya, saya ya. melukis seperti itu saya sadar saya ini nggak bisa nih hanya sekedar kemampuan menulisnya tuh yang devosional. Devosional dalam arti apa? Merenungkan firman Tuhan. Tapi Hmm, kalau hmm. untuk menjadi Bible study, maka itu suplemennya juga harus yang bisa menggali firman Tuhan, yang menggali teologianya. Nah, di situ memicu saya untuk belajar teologi lebih. Siapa yang mengira ternyata di dalam melakukan tugas itu, saya ternyata masuk ke dalam radarnya divisi pengajaran. Karena kalau komsel itu sebenarnya penggembalaan. Ya, jadi itu Hmm. pastoral kalau Kalau pengajaran tuh ya Ya, ya, ya. doktrin gitu Wah. ya. Nah, saya ternyata Hmm, hmm. masuk radarnya mereka dan masuk radarnya mereka, mereka bilang, "Chris, ikutan juga yuk kita di sini." Saya bilang, "Saya penggembalaan, kalian pengajaran." "Oh, ya nggak apa-apa. Kita butuh suara penggembalaan di sini karena pengajar kadang-kadang kelewat tinggi bahasanya, kita butuh orang yang ngerti bahasa domba." Nah, kamu kan urusannya cool. Kamu ngerti itu bahasa domba. Nah, iya deh, Oh, apa aja saya ikut. Ya udah ikut. benar, benar, Iya benar. dan ternyata Pastor Niko bilang, "Enggak, kamu itu benar, Chris. Kamu ngerti pengajaran, tapi kamu kalau ngomong bahasa domba. Jadi kamu bisa Hmm. menerjemahkan itu." Saya bilang, "Ya sudahlah, waktu di juga dulu kan itu talenta saya dan ternyata memang Tuhan Betul. persiapkan sampai hari ini ke Oh, arah sini." Jadi saya kalau diminta wow. untuk ngomong yang akademis yang dalam ya bisa, bukan sombong ya Hmm, bisa. Tapi hmm, saya lebih senang untuk menerjemahkan hal-hal yang kompleks menjadi hal yang simple tanpa yang simple. merendahkan bobot yang kompleks Hmm, itu. wow. Pastor, dalam masuk dari yang namanya penggembalaan, kemudian tim pengajaran, berarti otomatis bebannya atau mungkin kepercayaannya menjadi lebih tinggi lagi dan yang diharapkan pun menjadi sedikit lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Pernah nggak sih Pastor merasa kayak mungkin lelah atau mungkin ya capek lah gitu dalam pelayanan itu, Pastor? Ya, itu memang sesuatu yang harus sangat hati-hati ya Daniel Hmm, diperhatikan oleh hamba Tuhan. Saya belajar itu banyak bahwa
Seringkali hamba Tuhan itu memikirkan banyak hal, kecuali memikirkan dirinya sendiri, ya. Sehingga kita lihat Ya. kan ada hamba Tuhan mungkin sakit, ada hamba Tuhan kok seharusnya bisa hidupnya lebih panjang, tapi karena nggak memperhatikan kesehatan. Ya, saya tahu memang ada faktor kedaulatan Tuhan, tapi ada faktor kita juga Betul. harus menjaga diri Setuju. juga ya, betul. Setuju. Nah, dan kelelahan itu adalah sesuatu yang mungkin juga kadang tidak saya perhatikan. Nah, di sini saya pentingnya itu memiliki partner, ya dalam hal ini istri saya, penting juga memiliki komunitas, jadi anggota kul ngingetin saya, pemimpin dan mentor rohani yang mungkin melihat hal-hal yang tidak saya lihat, ya. Saya pernah, Oke. Daniel, waktu itu tahun 2018, jadi Ya, dua tahun sebelum pandemi 2 tahun ini, lalu ya. Mm. betul, saya ambruk karena paru-paru saya berat banget, saya batuk nggak kelar-kelar, ya. Kalau sekarang kejadiannya gitu orang Oh, pasti pikirnya COVID, tapi ini iya enggak. Dan iya. saya masuk ke rumah sakit, saya Mm. diopname, di otak saya masih mikirin, aduh ini artikel belum kelar, aduh ini bahan apa, aduh ini bahan khotbah segala macem, kok kayaknya belum kelar-kelar juga gitu. Tapi saya ditelepon oleh Pak Gembala, Pastor Niko, dibilang, Chris, saya tahu kok kamu orangnya berdedikasi dan kamu sungguh-sungguh kalau kerja dan yang lain-lain. Tapi Mm. kamu lagi sakit sekarang, ini lagi caranya Tuhan untuk kamu stop dulu dan istirahat dulu. Mungkin kamu lelah, dan ini caranya Tuhan supaya kamu istirahat dulu. Udah, Chris, nggak apa-apa. Di rumah sakit kamu harus diopname, jalanin dulu banyak muji nyembah Tuhan, ambil waktu untuk tidur. Nanti pulang juga ambil waktu lagi untuk istirahat lagi. Dan saya tadinya Wah. udah cukup stres di rumah sakit karena saya pikir aduh ini kerjaan terbelangkalai segala macam. Ternyata enggak kok, beres-beres aja waktu saya nggak ada, saya tenang. Wah, ya, Dan ya, ya. 1 bulan saya hanya duduk manis di gereja, nggak berkhotbah, ngapain, dengerin kayak zaman jemaat dulu lagi, semua orang bingung, Pastor Anda nggak khotbah? Enggak. Dia lagi disuruh istirahat dulu sama Tuhan. Dan sejak momen Mm. itu saya ngerti memang kalau sudah lelah ya istirahat aja, ya. Power bank tiap orang tuh kan beda-beda, ya. Ada Betul. yang Betul. ukurannya kecil, ya kan, makainya cepet, ngisinya cepet. Tapi ada juga yang ukurannya Mm. gede, lama tuh makainya, Benar. tapi ngecharge juga lama, ya. Nah, Ngecas selama ini saya lama. tidak memperhatikan power bank saya, ya. Jadi itu good, Daniel, ya. Kita semua yang melayani Tuhan Betul. juga harus tahu Ya. kapan istirahat dan kapan kerja. Hmm. Pastor memperhatikan hubungan kita pribadi dengan Tuhan ya dalam dunia pelayanan. Menurut Pastor seberapa pentingkah hal itu? Kan banyak orang nih seringkali dia sibuk jadwal-jadwal pelayanan sana sini sana sini sana sini. Tapi mungkin dia waktu saat teduhnya pribadi dengan Tuhan itu hampir-hampir terhilang karena jadwal pelayanannya yang begitu padat. Nah, apa tanggapan Pastor tentang hal-hal seperti itu, Pastor? Menurut saya sebenarnya vital sekali, ya. Karena gini, Hmm. faktanya semua orang yang belajar teologi, ya, semua orang yang belajar Alkitab bisa Yes. berkhotbah, bisa menyusun bahan Hmm. khotbah tanpa Roh Kudus. Itu faktanya, ya. Hebat ya, Wow. semua orang Hebat. gitu ya, iya bisa Hmm. nyusun ini segala macam tanpa Roh Kudus. Tapi ada suatu prinsip yang diajarkan oleh mentor rohani saya, dia bilang begini, untuk Hmm. hal-hal yang rohani kita butuh Roh Kudus. Itu dulu. Untuk hal-hal yang Hmm. rohani kita butuh Roh Kudus. Begitu kita mengajar, berkhotbah, ya, tapi tidak memiliki kehidupan yang masuk dalam hadirat Tuhan, tidak memiliki kehidupan saat teduh yang baik, maka Hmm. kita sedang berbicara di hadapan gereja itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Dan itu tidak boleh sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, saya banyak belajar dari para pemimpin-pemimpin yang sudah lebih dahulu melayani sebelum saya. Saya memperhatikan banyak dari mereka, for example, Daniel, seandainya kita lagi di gereja nih, ya, terus Mm-mm. sudah waktunya mereka untuk naik karena khotbah, kan biasanya dikasih cue tuh sama worship leader, ya. Saya Betul, memperhatikan betul. Ya, besar-besar ya. yang hebat-hebat, Mm-mm. ya, termasuk Mm-mm. saudara saya nih, Abraham Lalamentik, yang baru hari ini dimakamkan. Mereka itu Mm-mm. tidak akan berani naik ke atas mimbar sebelum mereka merasakan bahwa mereka tuh dapat lampu hijau gitu, katakan dari Roh Kudus. Sampai mereka rasanya gitu, oke, udah baru sini. Biasanya mereka akan kasih kode gitu sama WL, naikin satu lagu dulu deh, kayaknya saya belum dapat gitu. Nah, begitu mereka sudah serak, oke, saya sudah dari Tuhan, nah baru mereka naik ke atas. Saya waktu ngelihat mereka kayak gitu, saya bilang saya juga pengen kayak gitu. Sehingga saya tahu Mm. waktu saya naik ke atas itu, saya bukan karena pikir, oke, saya udah ready, otak udah ready, iPad udah ready, segala macam, naik. Enggak. Ini Mm. miliknya Roh Kudus yang lagi Ya, ya, ya. dipercayakan sama hamba Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus yang nggak kasih lampu hijau, jangan deh, jangan. Nah, untuk itu makanya saat teduh,
kontemplasi bersama Tuhan Yesus itu vital banget, itu perlu banget. Jauh lebih penting dibandingkan otak ini nyusun bahan khotbah. Wow, luar biasa sekali. Pastor, saat ini kalau aku bilang tugas-tugas pastor di tim pengajaran, kalau aku bilang berarti pastor pun terlibat dalam pembentukan buku-buku kehidupan orientasi melayani. Apa itu betul, pastor? Ya, saya tidak saya tidak ikut dalam tim 100, kan ada 400 ya, 100 sampai 400. Yang Yes. 100 saya tidak ikut karena waktu itu disusun ya saya masih ya itu tadi petugas ngumpulin persembahan dan absensi Oke. belum. 200 saya juga tidak ikut menyusun, tapi 300 dan 400 saya sudah ikut sebagai salah satu penyusun dan narasumber di materi yang 300 dan 400 itu. Wow, luar biasa. Pastor, kehidupan sebagai full timer hamba Tuhan gampang nggak, Pastor? Apa susah-susah gampang atau seperti apa? Kamu suka film kungfu nggak, Daniel? Oke aja. Ip Man pernah nonton nggak? Kayaknya Ip Man enggak. nggak tahu ya, oke. Dulu kalau film kungfu kan gitu, ada orang pengen jadi master kungfu, lalu kungfunya gurunya akan ngajarin muridnya itu segala macam, dari cara rebutan mie lah, rebutan bakso, disuruh kuda-kuda, lalu tangan apa segala macam. Orang pikir wah, kehidupan di dalam di gereja tuh enak-enak aja. Saya bilang kayak kungfu kayak begitu, ya kan? Justru Iya. kalau dibilang di sekretariat gereja gak ada kegiatan, wah dia belum pernah ngeliat. Orang suka nanya sama saya, di gereja ngurusin apa aja sih? Saya tanya balik, Iya. pertanyaannya harusnya dirubah. Apa sih yang gak diurusin sama gereja? Ya kan? Segala macam hal. Tapi kembali lagi ya, kalau kalau itu sudah panggilan dan sudah panggilan dan sudah jalan yang sudah Tuhan tetapkan, sekalipun kadang-kadang ada polisi tidur, ya kadang-kadang mungkin ada batuk-batuknya di dalam, tapi paling enjoyable itu adalah kalau memang kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Amin. Wow, luar biasa. Jadi sampai sekarang masih menikmati ya, Pastor, saat menjadi hamba Tuhan ini sampai detik ini ya, Pastor. Masih. Apalagi pandemi ini, Daniel. Oh, repotnya minta ampun malah. Jadi lebih double ya. Apalagi dengan adanya. Nah, ini mungkin kayak jemaat-jemaat GBI mungkin juga sama kayak aku pengen tahu nih, Pastor. Kenapa KOM 400 mungkin belum bisa untuk orang-orang yang pada umumnya mungkin? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi KOM 100, 200, dan 300 itu dirancang memang untuk level umum. Dalam arti siapapun dia bisa ikuti. 200 diikuti yang sudah lulus 100, 300 yang sudah dilulus oleh 200. Tapi untuk KOM 400 ini memang sesuatu yang spesial karena ini hanya dibuka untuk mereka yang sudah melakukan perjalanan kepemimpinan atau pelayanan untuk waktu tertentu. Karena metode dari KOM 400 bukanlah jadi kayak lagi 100 dan 200 di mana guru ngajar lalu murid terima aja. Tapi di 400 itu guru mungkin hanya sekitar 50% ngajar, tapi 50%-nya di dalam kelompok-kelompok kecil 5-6 orang, itu mereka akan mendiskusikan hal itu, dan diskusinya itu bisa 1 jam. Dan tidak boleh ada yang jaim-jaiman istilahnya ya. Jadi harus ngomong, tunjukkan kegagalanmu sebagai pemimpin di mana. Pernah nggak kamu salah mecat orang, contohnya gitu. Ya kan? Pernah nggak kamu salah mengajar? Pernah nggak dihajar Tuhan, ditempeleng Tuhan? Ketika ditegur pemimpin, apa yang kamu lakukan? Pindah rayon? Pindah CK? Atau ngapain gitu ya? Nah, itu harus terbuka tuh. Nah, makanya waktu masuk KOM 400 itu ada proses interview, ada proses. Jadi tidak semua orang bisa ikut KOM 400. Malah kecenderungannya kita yang mengundang. Maukah ikut 400 atau enggak? Wah, luar biasa. Kalau kayak gini kayaknya mungkin ada juga ya, Pastor, yang nggak mau kali ya, Pastor ya. Iya, nggak siap juga. Karena apalagi kayak sekarang kan masih pakai Zoom ya, jadi harus bisa ditembak gitu di layar. Pokoknya langsung ditunjuk gitu. Contohnya, oke Daniel, silakan unmute. Ceritakan kegagalanmu yang paling besar dalam hidupmu. Wah, yang nonton sekian ratus. Wih,
Ya, kalau nggak jujur, itu nggak di sini tempatnya, nggak di kom 400. Oke, mantap. Inilah luar biasa. Oke, nah sekarang aku mau masuk ke topik pembahasan utama kita, yaitu The Third Pentecost. Mungkin udah banyak yang sering dengar, ada juga mungkin yang baru pertama kali dengar The Third Pentecost itu sebenarnya apa. Kenapa Pentecost itu bisa sampai ada yang ketiga? Memang Alkitab menulis. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu. Pertama, aku mau tahu dulu nih, Pastor. Menurut tanggapan Pastor pribadi, Pastor, apa sih yang membuat adanya The Third Pentecost? Kenapa seolah-olah jadi seperti berseri gitu, Pastor? Oh, oke. Memang yang selalu menjadi masalah sampai hari ini, atau yang dipermasalahkan tepatnya sampai hari ini, adalah perkataan dari terminologi istilah Pentakosta ketiga itu sendiri. Ya, itu Nah, makanya itu. kemudian itu biasanya kan hari Minggu ya dibilang ada 5 hal tentang Pentakosta ketiga, pencurahan Yes. Roh Kudus yang lebih besar daripada Azusa Street, yang Benar. mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Yang ketiga bangkitnya generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan ya. Yang keempat Betul. itu Tuhan dari Yesus. Indonesia ke bangsa-bangsa, dari Betul. timur ke barat balik ke Yerusalem, dan yang Ya. kelima itu memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung ya. Nah, Yes. jadi Setuju. ketika kita jelaskan mengenai kelima definisi ini sebenarnya menyelesaikan persoalan, karena kalau kita lihat definisi ini semuanya nggak ada yang salah. Tentu semua kita kan merindukan apa yang 5 hal ini terjadi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah istilah dari Pentakosta ketiga itu sendiri ya. Nah, Nah, yes. nah, nah ini harus dimulai dari satu, bahwa visi Pentakosta ketiga sendiri itu seharusnya menjadi suatu kerinduan dari semua orang Kristen, yaitu melihat Oke. bahwa anak-anaknya bangkit, pencurahan Roh Kudus terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi, ya. Dan kerinduan akan hal ini itu sangat kuat, khususnya di dalam Pendeta Niko Nyotora Harjo yang pertama kali ngomong mengenai Pentakosta ketiga ini. Nah, kenapa Pentakosta ketiga yang diambil? Karena kalau kita lihat ya di dalam sejarah gereja atau sejarah kekristenan lah ya, kita lihat Pentakosta yang pertama itu luar biasa banget lah ya. Kalau kita lihat di Alkitab ya, baca saja Kisah Para Rasul 2 ya. Buset, hanya dengan Yes. event sekian menit, Petrus berkhotbah, sekian ribu orang bertobat, gereja langsung Ya. berdiri. Hanya kurang dari Betul. 10 tahun gereja berdiri di antara bangsa-bangsa, itu keren banget gitu loh, iya kan? Di dalam perjalanan antara Yerusalem, Kisah Para Rasul 2, sampai periode abad ke-20, gereja itu mengalami kenaikan, tetapi juga sempat mengalami kemunduran. Dan di dalam kemunduran-kemunduran ini kita harus akui banyak sejarah gelap yang terjadi di dalam gereja. Ya, gereja terkait dengan penjajahan, makanya suka dibilang agamanya orang bule gitu loh. Padahal orang bulenya ngejajah, emang gereja hanya Setuju. gereja di politik. Kalau pemimpin kota atau gerejanya nggak setuju, itu wali kotanya nggak jadi wali kota ya pada zaman pertengahan pertama. Dan bahkan setelah reformasi Martin Luther, jadi ketika Martin Luther memisahkan diri dari Katolik, gereja juga masih Yes. belum sesuatu yang baik. Kenapa? Gereja itu masih rasis. Masih rasis sampai tahun 1900-an. Dibedakan gereja orang kulit putih, gereja orang kulit hitam, gereja orang Spanyol, gereja orang Chinese, gereja dibagi atas suku-suku gitu loh. Dan sebenarnya hampir 2000 tahun tuh yang dirindukan kayak Kisah Para Rasul 2 itu tuh nggak terjadi, di mana yaitu orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, nggak bersunat, yang sudah lama belajar teologi, yang Farisi, mantan penjala ikan, mantan tukang pajak, dokter, penjual kain ungu, semua tuh bisa datang ke gereja tanpa melihat sukunya, tanpa melihat pendidikannya, tanpa melihat dia itu penjajah atau yang dijajah, nggak ngeliat itu budak atau master budak, nggak ngeliat itu. Semuanya dipersatukan karena Kristus dan Roh Kudus. Itu yang dicari, ya kan? Tapi ternyata hampir 1500 tahun gereja terbelah-belah dengan terutama rasisme. Nah, event yang menjadi titik balik adalah kemudian terjadi di Azusa Street, ya kan? Di mana seorang pendeta berkulit hitam yang bapaknya sendiri adalah mantan budak, ya kan? Dia ternyata memimpin gereja, ya kan? Waktu dia datang ke Los Angeles,
Dia Yes. khotbah pagi, sorenya gerejanya dikunci. Karena dibilang kamu kulit hitam. Dan yang kedua, kita tidak suka pengajaran Roh Kudusmu. Waduh. Lalu ada seorang oma panggil pendetanya, Seymour sini. Kenapa? Nggak bisa khotbah di gereja ya? Iya, kamu pimpin kelompok sel aja yuk di rumah saya di Bonnie Bray. Ya udah, Ah, dia pimpin. Dia pimpin hmm, 12 orang dalam seminggu jadi 100 karena ada pencurahan Roh Kudus, orang berbahasa roh. Itu sampai fondasi rumahnya mau jebol tuh di Bonnie Bray. Saya udah pernah datang ke sana, mau jebol, rumahnya kecil. Lalu Seymour mulai cari, ini di mana ya gue bisa bangun gereja, rumah yang ini udah nggak bisa nih. Akhirnya ketemulah sebuah bekas kandang kuda. Lalu dibersihin di Jalan Azusa Street, dan di sana menjadi heboh. Sebenarnya heboh pertama di Azusa Street bukan karena bahasa roh. Heboh pertama di Azusa Street, ini pendetanya kulit hitam, lalu ya. anggota majelisnya kulit putih, yang hadir orang Spanyol, di kota yang miliknya orang Hispanic, iya kan? Dan semua datang, gak ada section di gerejanya, ini khusus kulit putih, kulit hitam, yang boleh pegang perjamuan kudus, gak ada, semuanya bisa. Terus yang hebohnya lagi, Seymour tumpang tangan sama orang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, maksudnya Chinese, orang Indians juga datang. Loh, ini kok bisa kayak begitu? Nah, barulah orang baru sadar, oh, yang mereka alami di Azusa Street sama seperti yang dialami di Yerusalem. Ketika Roh Kudus turun, ketika nama Tuhan dipermuliakan, yang namanya itu sekat-sekat rasis itu ya hilang dengan sendirinya, ya. Dan dari situ hanya dalam waktu 3 tahun setelah Azusa Street, ya, api pencurahan Roh Kudus itu mendarat di Indonesia, Daniel, ya. Jadi kalau Ah, dibilang tuh gereja Pentakosta di Indonesia, lalu gereja Bethel Injil Sepenuh, gereja Bethel hmm, Indonesia, itu semua tuh betul. sebenarnya cucunya Azusa Street semua itu. Nah, Oke, jadi oke. berdasarkan yang 1 dan 2 ini, ya kan, lalu Pastor Niko bilang, kita berdoa yuk supaya terjadi lagi nih Pentakosta yang ketiga. Kita tidak lagi dipisah-pisahkan istilahnya Bethel, atau sidang jemaat Allah, atau Nah, Metodis, atau Baptis, ya, gereja ya. Chinese, gereja Batak, gereja Ambon, atau gerejanya Betul. orang Filipina, gerejanya orang Amerika, gerejanya orang Australia. Enggak. Tapi Hmm. kita gereja Tuhan yang dipersatukan karena Roh Kudus Amin. dicurahkan. Amin. Dan kalau Roh Yes. Kudus dicurahkan, pasti yang terjadi yang 2 dan 1. So, itulah makanya Amin. kemudian dikasih nama Pentakosta ketiga. Nah, whether you Hmm. want to use Pentakosta ketiga istilah itu atau tidak, bagi saya nggak jadi masalah. Tetapi esensinya Hmm. kamu percaya nggak? Kita percaya nggak mau hal itu terjadi? Hmm. Di Amerika, mereka gunakan istilah New Pentecost. No problem, ya kan? Ada satu negara mereka katakan Fourth Pentecost. Loh, kok Fourth Pentecost? Ya, karena Pentakosta ketiganya pernah terjadi di negara mereka. Mereka klaim. Oke. Whatever. No problem. Yang Luar penting biasa. adalah Iya, iya, iya. esensinya. Oke, wow, interesting. Oke, Pastor, aku mau tahu nih. Aku dengar juga tentang yang namanya Pentakosta Wesleyan dan Pentakosta yang non Wesleyan. Kan kita battle di bawah Church of God, berafiliasi juga sama Church of God. Kita mengikuti yang Wesleyan ya, kalau aku tidak salah. Nah, aku mendengar bahwasanya orang-orang yang non Wesleyan itu sepertinya agak sulit untuk menerima yang namanya istilah the third Pentecost ini karena mereka lebih condong ada sedikit perbedaan di antara ajaran kita, doktrin kita dan doktrin mereka. Nah, apa tanggapan Pastor tentang hal itu? Ya, sebenarnya kalau dibilang Pentakosta ketiga, apakah ini doktrinal? Bukan doktrinal ya, Daniel, tapi ini adalah sebuah visi. Betul Hmm. bahwa Pentecostal itu ada, you do your homework, bagus banget, bisa tahu gitu, Wesleyan dan non-Wesleyan, keren. Jarang orang yang tahu ini. Saya harus kasih jempol dulu sama kamu nih, keren, ya, ya. Oke, Puji ya. Tuhan. Jadi Wesleyan itu nantinya akhirnya nanti menjadi Metodis karena dimulai dari John Wesley, dan memang COG itu berdiri dulunya memang dia adalah Wesleyan. Dia mengajarkan mengenai holiness movement, orang harus hidup kudus, Hmm. baca Alkitab dan yang lain-lain. Nah, Hmm. dan biasanya memang gereja-gereja memang Pentakostal dia punya teologinya memang banyak sekali diwarnai oleh Wesleyan view, ya, bukan Methodist view tapi Wesleyan view. Nah, Pentakostal yang non-Wesleyan biasanya dianut oleh gereja-gereja yang sebelum Azusa Street mungkin mereka bukan Wesley backgroundnya. Mereka mungkin Oh. backgroundnya Southern Baptist mungkin ya, atau mungkin mereka backgroundnya Protestan atau Anglican, or even maybe Catholic ya. Pentecostal Oke. non-Wesleyan sekarang biasa orang kenalnya itu sebagai charismatical, ya kan.
Nah, sehingga Ya, 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 ya. ini asumsi saya, tapi gini, gereja-gereja Pentakostal non-Wesleyan, mungkin mereka juga memiliki sejarah di dalam gereja mereka yang mereka pandang sebagai milestone, sebagai titik penting yang mereka pandang sebagai titik balik yang luar biasa, dan mereka katakan tentu itu karena Roh Kudus. Nah, ketika kita mengatakan yang sekarang ini Pentakosta ketiga karena Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Nah, beberapa gereja mengatakan kamu nggak bisa ngomong gitu sejak zaman Azusa tahun 1900, in between di sini pernah terjadi sesuatu loh terhadap gereja kami. Bagi kami itulah Pentakosta ketiga. Jadi kamu nggak bisa bilang yang sekarang ini adalah Pentakosta ketiga. So, lagi-lagi kembali perdebatannya hanyalah kepada terminologi the third Pentecost-nya. Ya kan? Tapi kalau dari sisi jemaat, seperti kami pernah kasih seminar di Batam, jemaat bilang begini, ya belepotan Ya, kali kalau setiap kali harus nerangin sejarah panjang lebar, tapi kayak iklan Nike betul. aja, just do it, ya udah. Third Pentecost gampang, mau salam juga third Pentecost, mau begini kayak mau begini gampang gitu. Kalau saya mau dibilang Betul. 15 Pentecost nih, gimana 15 gitu, ya kan, ya kan. Jadi it's so Iya, iya, catchy. iya, iya. Setuju. Nah, berarti intinya kegerakannya bukan namanya ya, Pastor ya. Betul. Dan Wah. kembali lagi Daniel, Hmm. apakah orang mau menerima Pentakosta atau ketiga? Sebenarnya kuncinya bukan di Pentakosta ketiga. Kuncinya adalah di Pentakosta kedua, Azusa Street, ya, di Azusa Street. Apakah uh, merindukan lagi nggak suatu peristiwa Pentakosta yang terjadi di era modern? Itu kan 1906 sampai 1909 atau Yes. 1911. Ada yang mencatat 1111, ya kan? Mau nggak hal itu terjadi lagi hari ini gitu loh, ya, mau nggak mengakui bahwa apa yang terjadi di Los Angeles Azusa Street, by the way itu nama-nama Los Angeles Azusa Street tuh ada nilai profetisnya loh tuh Daniel. Nah itu mau nggak Wah. terjadi lagi pada hari-hari ini gitu loh. Nah kalau seandainya Azusa Street tidak diakui sebagai suatu tolok ukur pencurahan Roh Kudus di era modern, ya tentunya ya gak usah ngomong yang ketiga, yang keduanya aja udah ditolak, ya sudah, wah, Nah, fine di situ. betul. Wow. Pastor, dalam zaman-zaman ini ya, apakah menurut tanggapan Pastor tentang pencurahan Roh Kudus ini, Pastor? Kan dari kita bahas dari Pentakosta ketiga ini, kegerakan ini ada 5 hal. Nah, salah satunya adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, apakah pencurahan Roh Kudus ini harus terjadi dalam satu event atau satu momen tertentu, ataukah bisa terjadi mungkin di saat-saat seperti ini juga, atau bagaimana, Pastor? Ini pertanyaanmu bagus. Pertanyaanmu jauh lebih bagus daripada 2 seminar terakhir yang diajukan oleh para pendeta. Kamu keren juga ini pertanyaanmu ini, ya. Oke, ya. Jadi apakah itu event ataukah itu menjadi event dalam arti suatu momen atau itu menjadi suatu yang berlangsung di dalam kurun yang lebih panjang, ya. Hmm. Ya. Saya percaya bahwa dua-duanya, bagaimanapun juga suatu kelangsungan periode tertentu itu akan memiliki suatu titik awal dulu. Harus ada suatu titik awal dulu. Dan titik awal ini tentunya harus sebuah event. For example, Pentakosta Yahudi itu diperingati adalah dengan turunnya 10 perintah Allah kepada orang Israel di Sinai. Mereka katakan itulah Pentakosta, ya kan? Oke. Untuk mereka Ya, bisa betul. melaksanakan 10 perintah Allah harus dimulai dengan momen Sinai dulu, ya kan? Ya. Pentakosta era perjanjian baru dimulai dengan pencurahan Roh Kudus di loteng atas. Dan di situ maka genaplah yang dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi memberikan hukum dalam bentuk loh dan batu, tapi Tuhan menorehkannya dalam hidup manusia, ya, dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, tapi harus supaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, harus mulai dulu dari loteng atas. Nah, setelah itu semua rangkaian di dalam Kisah Para Rasul adalah bagian akibat dari loteng atas ini, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa di loteng atas ini konsisten dilakukan oleh gereja setelah era Konstantin yang Agung, di mana kekristenan menjadi agama yang diperbolehkan ada dan mulai menyebar ke seluruh Eropa. Apakah gereja masih mengajarkan kita butuh Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh, kita masih butuh kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus waktu-waktu. Apakah ini masih terjadi atau enggak? Atau tidak gitu loh. Apakah bahasa roh masih dipraktekkan nggak between tahun 325 sampai 1906, ada nggak bahasa roh sebagaimana yang waktu
loteng atas, tentu bahasa roh ada yang dipraktekkan. Beberapa kan kayak Mennonites dan apa, ada yang mengklaim mereka Betul. melakukan hal itu. Tetapi ternyata Mm-mm. tidak semasif dan tidak semulti etnis pada waktu Pentakosta yang pertama. Ingat ya, kan Pentakosta pertama masif multi Yes, etnis, ya kan? multi Yang etnis, betul. kedua, betul. Yang kedua, bahasa rohnya itu sangat beragam, ya. Ada Mm-mm. yang bahasa roh Mm-mm. bisa dimengerti, ada bahasa roh yang tidak dimengerti, ada bahasa roh yang dipikirnya bahasa orang mabok, ya kan? Iya, Jadi, benar, 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 iya benar. kan? Ada nggak ini Iya. terjadi lagi? Dan yang ketiga, pesan utama Pentakosta itu bukan bahasa rohnya sebenarnya. Pesan Mm-mm. utamanya adalah pemenuhan Mm-mm. amanat agung untuk orang bertobat, terima Tuhan Yesus dan juru selamat. Nah, ini kita mari Oh, jujur sekarang antara benar. Pentakosta satu sama Pentakosta kedua, ya. Mm-mm. Amanat Mm-mm. agung kita harus cek ada nggak yang tiga-tiganya ini terpenuhi tanpa Oh, mengurangi rasa hormat kepada Martin Luther, for example. mm-mm. Kan dia reformasi, ya. Pesan Benar. Iya. utamanya apa? Back to Mm. Bible, kembali ke Alkitab. Back Yes. to faith, kembali ke iman. Back Mm-mm. to grace, kembali kepada kasih karunia, iya kan? Betul. Nah, Iya. tetapi dalam pesannya ini tidak ada pesan mengenai pencurahan Roh Kudus. Mm. Multi etnis Benar. enggak? Enggak, waktu itu hanya untuk orang Jerman. Baru kurang lebih 300 tahun kemudian, itu kegerakan Protestan tahun 1800-an mulai menyebar kemana-kemana, dibawa oleh orang Inggris, ya kan? Lalu Mm. ada mengenai amanat agung enggak? Enggak ada mengenai amanat agung pada waktu itu. Wales 1905, ada nggak mengenai amanat agung? Nggak ada. Pencurahan Roh Kudusnya ada. Mengenai multi etnisnya nggak ada. Orang-orang Irish di situ, iya kan? Nah, waktu kita Mm. masukkan semua kejadian-kejadian di dalam sejarah gereja, kita ngelihat nih Mm. mana nih yang bisa sama kayak kayak apa loteng atas multi etnis, ada Mm. bahasa rohnya dan ada penggenapan apa pesan amanat agung. Nggak ada. Tiba-tiba masuk Asusa truk sama. Mm. Sama. Gitu kan, Ya, sama ya, ya ya, kan. ya. William Oke. Seymour tuh selalu ngomongnya, khotbahnya dia pesannya gini loh, William Seymour, go, now you go preach the gospel, go preach the gospel, itu aja dia ngomongnya. Beritakan Injil, iya kan, Mm. itu aja. Iya, iya. Nah, sekarang itu yang kita rindukan, makanya mengenai Pentakosta ketiga, pesan-pesan hari ini kan amanat agung, dan Betul. amanat agung nggak mungkin deh, aduh bohong, bisa diselesaikan tanpa kekuatan Roh Kudus, nggak mungkin, Benar. nggak mungkin. Setuju. Setuju, setuju. Wow. Pastor berbicara-bicara tentang penerimaan Roh Kudus ini, tentang dicurahkannya Roh Kudus ini. Apakah betul bahwa kalau menerima Roh Kudus dicurahkan langsung kita akan mengalami yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus dan langsung bisa berbahasa roh pada detik itu juga, atau perlu beberapa kali lagi kita mengalami Roh Kudus lagi baru kita berbicara dalam bahasa roh, atau gimana, Pastor? Oke. Daniel, sebentar saya ganti dulu, saya punya apa sound system. Oke, siap, Pastor. Ya. Apakah oke, sip. Ya. Apakah dengan pencurahan Roh Kudus harus dengan tanda bahasa rohnya itu langsung atau berkali-kali atau bagaimana tadi Hmm. pertanyaanmu itu ya? Ya. Yes, betul, betul, Pastor. Oke. Harus dimulai dari yang apa dasar dulu ya. Jadi Hmm. kalau gini, iman menjadi tidak tepat kalau seandainya doktrinnya nggak benar. Itu Benar, dulu ya. betul, betul, Iman akan menjadi tepat ketika doktrinnya benar. Nah, masalahnya betul. mengenai doktrin ini memang ada Hmm. terbagi dua pandangan. Nomor satu, apakah kitab Kisah Para Rasul masih berlaku sampai hari ini atau tidak berlaku lagi? Harus mulai dari situ Hmm. dulu ya. Oke. Martin Luther kan mengatakan back to Bible ya. What we believe Hmm. of the Bible ya will determine our conduct. Apa yang kita percaya dari Alkitab itu yang akan menentukan kelakuan kita. Nah, realita di dalam tubuh gereja ada yang mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul hanya berlaku pada era itu saja dan tidak Oke. lagi berlaku pada hari ini ya. Sehingga kalau seandainya ada yang bahasa roh, ada mujizat dan segala macam, ya itu kebetulan saja. Itu kebetulan saja. Tetapi Oke. sebenarnya nggak ada Pastor, mujizat yang no problem ya. oke. Enggak. Aku tadi pikir sepertinya dapat notification bahwa harus stop, tapi sepertinya mungkin masih bisa dilanjutkan, tidak ada masalah, Pastor. Oke. Ya, jadi lanjut aja nih. Yes, lanjut aja. Ya. Nah, jadi
Ada yang mengatakan kisah para rasul sudah berhenti, jadi ya mujizat mau terjadi, yang nggak terjadi nggak jadi masalah, bahasa roh mau terjadi atau nggak terjadi ya yang nggak jadi masalah, ya kan? Hmm. Tetapi gereja Wesleyan, Pentecostal, dan juga Charismatical percaya bahwa kisah para rasul masih berlaku sampai hari ini, ya kan? Oke. Kita percaya Yes. mujizat masih ada. Kita percaya Hmm. iblis itu ada dan memang bisa Hmm. ditengking, ya. Kita percaya bahwa Yes. gereja kadang-kadang mengalami penderitaan karena mengabarkan Injil, ya kan? Kita percaya pada kekuatan doa pujian penyembahan, ya kan? Benar. Nah, Benar. dan berdasarkan pola yang ada di kitab Kisah Para Rasul, setiap Mhm. kali terjadi baptisan Roh Kudus, maka tanda awalnya pasti adalah bahasa roh. Dan bahkan menurut narasi yang ditulis oleh Rasul Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul, selalu gereja tuh menggunakan indikator, ini benar nggak sih Roh Kudusnya? Itu justru adalah bahasa roh itu yang digunakan. Nah, apakah itu perlu sekali atau berkali-kali? Menurut saya sekali saja. Nah, cuma Oke. mungkin ada orang didoakan untuk baptisan Roh Kudus lalu dia nggak berbahasa roh, dua kemungkinan. Mhm. Mungkin dia belum lahir baru, dalam arti dia belum menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. KTP-nya Kristen tapi dia belum pernah mengatakan Mhm. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, mungkin keraguan-raguannya sendiri untuk dia Oke. berbahasa roh, ya. Mhm. Ada yang bilang, kenapa Yes. kok mulut saya nggak digerakin ya? Emang nggak bakalan digerakin, nggak bakalan ditarik-tarik lidahnya, nggak begitu. Ada juga yang pernah saya nyalain anak muda, dia sebenarnya dapat bahasa roh, cuma dia nggak yakin itu bahasa roh. Kenapa? Beda banget suaranya dengan papa dan mamanya. Jadi dia takut dia sesat gitu. Saya bilang, ya nggak jadi masalah kan. Papa mama Jesus. saya beda gitu. Banyak A, saya kok banyak I. Ya nggak jadi masalah Roh Kudus taruh kayak begitu di mulutmu gitu loh, ya kan? Iya, iya, Nah iya, jadi iya, iya. kayak begitu Aduh. ya. Jadi saya percaya Iya, seharusnya iya. langsung ya, tapi mungkin yang menahan dirinya Oke. sendiri. Ya. Wow, luar biasa, sangat menarik lah. Mungkin bagi yang bingung, kenapa kita mempercayai Pentakosta ini, kita mempercayai gerakan Roh Kudus, karena bagi kita, orang-orang Pentakosta itu kita mempercayai bahwa semua, most of the story in the Bible itu is our story juga. Jadi, apapun yang kejadian pada murid-murid Tuhan Yesus, signs and wonders itu, mujizat-mujizat itu, kita sebagai orang-orang Pentakosta ini, kita juga mempercayai bahwa itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Karena itu kita mempercayai pencurahan Roh Kudus itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Pastor, aku mau tahu tentang bangkitnya generasi Yeremia, salah satu tanda yang dikatakan bagian dari Pentakosta ketiga ini, Pastor. Bagaimana bisa dikatakan bangkit generasi Yeremia? Karena kalau kita lihat sendiri kan Yeremia sendiri pada waktu itu merupakan nabi yang meratap untuk bangsanya dalam keadaan kesukaran. Apakah hubungan generasi Yeremia itu sendiri dengan kita pada saat hari-hari ini, Pastor? Terutama bagi anak-anak muda yang dikatakan adalah generasi Yeremia. Ya, biasanya kalau ngomong generasi muda kan biasanya ngomongnya generasi Yosua ya, kayaknya lebih Hmm. conqueror gitu ya, menaklukkan ya kan. Hmm. Tiba-tiba Iya. kok Yeremia, nabi yang bahasa Inggrisnya the wailing prophet gitu ya, nabi yang Betul. meraung-raung gitu ya. Benar. Eh, Iya. saya melihat ini masalahnya gini, waktu Pentakosta pertama kan ya hanya murid-murid Yesus yang Kristen, ya kan, the entire population belum ada yang Kristen pada waktu itu. Tapi pada waktu Azusa Betul. Street, Amerika Serikat itu kan is a Christian country, ya kan, as a Christian nation. Tapi kemana orang Yes. Kristen? Kok malah terpisah-pisahkan, saling nggak unity dan sibuk dengan agenda denominasi masing-masing, ya kan? Nah, hari ini kita punya lebih banyak orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Kristus, termasuk di Indonesia, dibandingkan pada waktu zamannya Seymour dan bahkan waktu zaman para rasul. Where Ah. are these Christian right now? Kemana nih anak-anak muda ini hari ini gitu loh. Seharusnya mereka menangisi. Begitu banyak yang percaya Yesus, tapi tidak pernah memberitakan Yesus. Begitu banyak gereja di Indonesia mengalahkan pendeta tuh lebih daripada Amerika sebenarnya sekarang di Indonesia ini. Iya kan? Tapi kemana semua Yes. pendeta-pendeta ini? Kemana semua gereja-gereja ini? Kok yang diributin itu? Nah, jadi sama kayak Yeremia pada waktu itu kan mereka bukan kayak Yosua gitu yang berusaha dapat tanah. Mereka sudah dapat tanah. Mereka sudah punya bait Allah. Mereka sudah punya rabi-rabi. Mereka sudah punya sudah punya tempat-tempat ibadah. But where are the Jewish people? Kemana nih orang-orang keturunan Abraham kok nggak jadi berkat bagi bangsa-bangsa?
Jadi Yeremia menangis akan hal itu. Tuhan bilang, aku kasih tugas kamu tuh untuk memberkati bangsa-bangsa loh, orang-orang Yahudi. Kalau nggak mau, gua paksa lu ke bangsa-bangsa, masuk ke pembuangan Babilonia. Itu kan Tuhan paksa Iya, iya, mereka iya, pergi iya. ke bangsa-bangsa. Iya kan? Nah, Bahkan sampai ada betul nanti betul yang setuju. makanya karena orang-orang Yahudi di Persia, makanya Mhm. Alkitab Yahudi ada di Persia, datang tuh nanti sekitar 500 tahun kemudian orang-orang Majus, ya kan? Karena mereka baca kitabnya orang Oh Yahudi, iya. oh ada nih, ya kan? Mhm. Wah, dari mana Betul. orang Persia bisa tahu bahwa ada nubuatan Yesaya? Karena orang Yahudi pernah hidup di Persia, iya kan? Itu Nah, sebenarnya betul sejarahnya. betul. Nah, sama nih Benar. Yeremia. Ini orang Kristen di Indonesia banyak, anak muda banyak, sekolah minggu banyak, JC banyak, youth banyak. Mhm. Where are Mhm. they? Gitu loh. Nah, jadi Nah, ya. berbicara mengenai Pentakosta ketiga ini, ya bangkitlah anak-anak muda Kristen yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang apa nggak kompromi sama dosa gitu loh, ya. Kalau generasinya Pastor Chris dan yang lain-lain sudah lakukan bagian kami pada waktu itu era Betul. 80-90, saya percaya 2000, 2010, 2020 dan seterusnya, ya bagian dari generasi ini. Ya, you have to win your generation by your language, Betul. by your own way, by your own Betul. method, including IG Wow. Live ini, for example. Ya kan? Yes, setuju, setuju. Wow, luar biasa dahsyat. Pastor, kita maju sedikit dari generasi Yeremia, kita coba melangkah sedikit ke munculnya api Roh Kudus dari timur ke barat. Aku mau tahu nih, Pastor, selain daripada nubuatan dari salah satu hamba Tuhan yaitu Russell Evans, selain daripada nubuatan Pastor Russell Evans itu tersendiri, Pastor, apakah ada historical khusus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa akan terjadi semacam kebangkitan dari area timur menuju ke barat, atau mungkin ada peristiwa-peristiwa historical yang pernah menggambarkan similarity atau kesamaan tertentu yang dimana dapat menggambarkan api Roh Kudus itu yang akan bergerak dari timur yaitu Indonesia sampai ke barat bahkan berakhir ke Yerusalem itu sendiri, Pastor. Nah, ini menarik kalau pertanyaanmu, karena untuk menjawab pertanyaan ini tidak dijawab dari sisi teologi, tetapi dari sisi Hmm. observasi ya. Oke. Jadi Mhm. kalau kita lihat di perjanjian lama, tabut Musa ya, perkemahan Musa, Mhm. itu posisinya nggak Yes. kayak peta. Orang kalau lihat peta kan ada utara, selatan, barat, Hmm. timur ya. Biasanya tegak Oke. lurus gini. Tapi waktu kita lihat di perjanjian lama, ternyata ngaturnya itu adalah timur ke barat. Jadi orang tuh harus masuk pintu gerbangnya dari timur dulu, ya, baru nanti ruang Maha Kudusnya ada di posisi barat. Jadi utaranya tembok, selatannya malah tembok, gitu ya. Nah, itu Oke. di perjanjian lama. Nah, waktu kita lihat setelah pencurahan Roh Kudus di kitab Kisah Para Rasul, Mhm. ketika murid-murid ya berusaha untuk bergerak ke timur dulu, ternyata Roh Kudus menahan mereka dan mengatakan tidak, kamu ke Eropa dulu, Makedonia waktu itu, ya kan, ke Yunani dulu, ya, ke Oke. Italia, ya, ke wilayahnya Romawi. Jadi mereka harus Betul. bergerak ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat rotasi bumi akhirnya dari Eropa, ternyata itu kan berputar dan titik terakhirnya adalah timur, ya, Hmm. titik terakhirnya adalah timur. Dan catatan gereja, wilayah yang terakhir diinjili itu adalah memang saudara-saudara kita yang ada di Papua, wilayah Pasifik. Itu yang paling terakhir yang mendapatkan penginjilan. Nah, sehingga sekarang kalau seandainya seluruh dunia sudah terinjili secara daerah semuanya Ya, sudah ya, terinjili, ya. bahasa-bahasa utama sudah diterjemahkan Alkitabnya, maka kalau udah sampai Hmm. titik terakhir, kemana kita? Harus balik lagi. Dari titik timur ini harus kembali lagi ke barat, ya. Jadi Hmm. istilahnya gini, kalau kita sudah menanam benih di ladang, ya, mulai ke barat Hmm. muter, ya kan, begitu kita Hmm. balik ke sini, udah nuai kan, ya nuainya harus diambilin tuh tuayan, Oh. jiwa-jiwa. Lalu bawa ke Yerusalem. Maksudnya apa? Dibawa untuk menghadap Tuhan yang nanti akan bersemayam dan memerintah bangsa-bangsa dari Yerusalem. Nah, jadi Oh. ini adalah pandangan dari kita lihat observasi terhadap kegerakan revival yang terjadi di dunia saat ini, ya, itu ternyata bergeraknya ya rotasi bumi ini. Dan sekarang justru kita lihat timur bangkit luar biasa, tapi barat mulai melempem. So, satu sisi Hmm. bahwa itu akan kembali ke Yerusalem, tapi ini juga adalah waktunya, sebagaimana hamba-hamba Tuhan katakan, dunia barat harus diinjili lagi. Dunia barat harus diinjili lagi. Ya, mereka sudah tidak Merry Christmas, adanya Xmas. Mereka sudah tidak lagi Benar. bilang Merry Christmas, tapi bilangnya Happy Holiday. What on earth is Happy Holiday? Season Ya. greetings, mana Yesusnya gitu loh. Udah Gak nggak ada dibahas kan lagi hilang. gitu. Ya, 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 ya.
betul, betul, betul. Wow, luar biasa. Pastor, yang terakhir dari bagian Pentakosta ketiga nih, Pastor. Aku mungkin gak akan bahas tentang amanat agung itu yang harus diberitakan, karena aku yakin kita semua udah tahu amanat agung itu adalah Matius 28, 19 sampai 20, 21, yang adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sukacita tentang kehadiran Yesus Kristus dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Aku yakin kita semua udah tahu. Cuman yang aku mau bahas di sini adalah bagian sebelum kedatangan Tuhan yang kali kedua. Nah, Pastor, banyak orang yang mengatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua ada banyak macam-macam. Dan salah satunya adalah mungkin ini agak membingungkan juga banyak anak-anak Tuhan yang akhir-akhir ini dengan katanya chip 66 ini, Pastor. Nah, katanya dengan kita menyuntikkan diri kita pakai vaksin yang adalah untuk untuk membuat antibodi kita kuat dari corona, itu adalah bagian dari kita memasukkan chip 66 itu dalam tubuh kita. Nah, aku minta tolong coba Pastor sedikit menjelaskan tentang apakah itu benar ataukah salah. Karena banyak anak-anak Tuhan nih agak bingung karena mendengar-dengar kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti ini, Pastor. Oke, nah kalau di sini saya balik lagi kepada biblika dan teologia di sini ya. Oke. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu penggunaan 666 ya, ini banyak interpretasi ya, 6 angka manusia, lalu jadi 3 berarti manusia pengen jadi Tuhan. Itu yang paling gampang ya. 6 Ya, terus 6 ya, pengen jadi Tritunggal gitu ya. Dan itu adalah di-enforced oleh antikristus ya. Jadi antikristus memaksakan untuk menggunakan tanda 66 itu apapun bentuknya, mau chip, mau apa segala macam. Kalau di badan saya sudah ada chip yang lain, barbecue chip, potato chip, nah itulah gitu ya. Oke. Iya, Oke, iya. pelan-pelan. Jadi Iya. 66 akan dipaksa Iya. oleh antikristus, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, antikristusnya sudah muncul belum? Antikristusnya sudah muncul belum? Kalau Iya, dibilang iya, mungkin iya. sudah kali, mungkin sudah. Saya Iya. bilang dari mana taunya antikristus sudah muncul, ya? Nomor 1, Betul. gereja belum rapture, ya. Tapi oke lah, Betul. rapture banyak lagi perdebatannya. Tapi yang paling jelas ya kita bilang begini. Yang dibilang Iya, begini, iya. antikristus akan menodai bait Allah. Jadi bait Allah di Yerusalem harus berdiri terlebih dahulu supaya antikristus bisa menodai, menajiskan bait Allah. Sekarang balik ke pertanyaan dasar. Bait Allahnya udah berdiri belum? Belum. Bait Allahnya belum berdiri, berarti antikristus belum muncul. Belum datang. Antikristus belum muncul, bisa nggak dia paksain ada 66? Lah ya orangnya aja belum nongol. Iya kan? Orangnya belum nongol. Jadi bagaimana kita bisa bilang sekarang vaksin chip 66? Loh siapa? Emangnya Bill Gates antikristus? Kalau Bill Gates antikristus, oke, mana bait Allah? Ya kan kok belum ada kan? Jadi nggak bisa. Ya kan? Itu ini sekarang saya ngomong biblika aja, nggak usah macam-macam. Lihat aja urutannya di kitab Wahyu, gitu kan? Terus nanti vaksinnya ada chip dan segala macam. Yo, oh, come on. Ini handphone yang di depan kita itu lebih powerful daripada chip, ya kan? Kita buka apa layanan online apa tiba-tiba udah muncul aja di Instagram kita. Ya ampun, saya ngeliat masker udah masker dia. Saya lihat sepeda lipat udah nongol. Ya nggak mungkin deh. Kalau mau tuh handphone ini masukin ke badan, tapi kan belum gitu loh. Teknologinya belum sampai seperti itu gitu. Betul, Ya. setuju. Jadi dari segi teknologi belum. Nah dari segi Alkitabnya saya cuma sederhana saya bilang gitu aja. Antikristus suruh, oke. Antikristus harus ada. Antikristus sudah ada belum? Nggak tahu. Harus ada bait Allah dulu. Kalau bait Allah belum ada, antikristus belum muncul karena antikristus nggak suka lihat bait Allah. Ya kan jadi bait Allah muncul, krek, antikristus nodai. Nah belum ada, ya sudah berarti siapapun yang nanti suruh kita pakai vaksin ini ya bukan chip 666. Ya vaksin aja. Ya. Nah, jadi aku harap ini menjawab ya keresahan beberapa umat-umat Tuhan akibat broadcast message yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara biblika. Nah, Pastor, tadi Pastor sempat bahas tentang dibentuknya kembali bait Allah yang sudah runtuh. Kalau mungkin ada anak-anak Tuhan yang ingin tahu nih, Pastor, di firman Tuhan di kitab mana mungkin pernah dikatakan tentang akan dibangun kembali bait Allah, barukah semua ini akan mencapai kepada kesudahannya, yaitu rapture akan terjadi dan lain sebagainya. Pernah nggak Pastor ditulis untuk pembangunan bait Allah yang ketiga itu, Pastor? Ya, untuk mengenai hal itu kita harus membaca yang namanya kitab Daniel ya. Kalau kita baca kitab Daniel itu terutama penglihatan mengenai zaman akhir ada di situ penjelasan bahwa akan ada nanti dinodai bahwa bait Allah itu akan dinodai. Nah, waktu itu orang mungkin agak bingung gitu ya, kenapa itu dinodai karena bait Allahnya masih berdiri, ya kan? Tapi ternyata
orang Yahudi menjadi mengerti bahwa bait Allah kan memang dinodai sudah pernah waktu zaman Daniel, tapi kan nggak hancur, dibangun kembali ya, tapi benar-benar hancur pada waktu zaman Raja Titus, Jenderal Titus Romawi pada tahun 70 Masehi. Di situ orang Yahudi benar-benar devastated, sedih banget karena bait Allah hancur ya. Dan di iman orang Yahudi, mereka ini semua dalam dosa sampai mereka bisa memberikan persembahan korban bakaran di bait Allah ya. Jadi selama 2000 tahun ini di dalam pandangan orang Yahudi, mereka ini semua mati dalam dosa dan gak ada harapan. Mereka itu semua masih di pangkuan Abraham istilahnya, tapi belum ke sorga. Hanya pangkuan Abraham, tapi belum sorga di mana Allah Bapa ada gitu. Nah, jadi mereka sangat merindukan bait Allah ini bisa berdiri. Nah, yang jadi masalah sekarang, bait Allah mau berdiri, tetapi kan kita tahu ada masjid yang sangat besar di sana yang menghalangi mereka untuk mereka mendirikan. Gak mungkin mereka robohkan, bisa perang. Nah, makanya kemudian muncullah nanti antikristus sebagai pendamai palsu. Yang entah bagaimana itu masjid masih ada, bait Allahnya masih ada, berdamai. Tapi orang Yahudi nggak sadar bahwa itu diizinkan untuk berdiri, nanti justru dinodai lagi sama antikristus itu sendiri, ya kan? Nah, baru di situ mereka sadar apa yang Daniel bilang, apa yang Yohanes bilang, dan yang lain-lain, ini nanti baru yang akan terjadi. Ya, kalau di kitab Daniel itu mulai bisa dibaca dari yang Daniel 70 weeks, mengenai yang 7 masa. Ya, Daniel 9, mulai dari situ. Wow, siap, wow, luar biasa. Jadi, Pastor, kalau aku sedikit tanya untuk terakhir nih, Pastor, sebagai penutup perbincangan kita mungkin pada malam hari ini, Pastor. Kalau disimpulkan, Pastor, saat-saat yang sedang kita hidupi saat ini, itu adalah saat-saat apa, Pastor? Ada yang bilang kita sudah mulai mungkin di akhir-akhir menit, akhir kehidupan kita untuk kedatangan Kristus untuk kali kedua, atau ya banyak perbincangan tentang macam-macam hal. Menurut Pastor, kita sedang hidup saat-saat ini itu masa seperti apa, Pastor? Ya, jadi kalau Alkitab katakan yang namanya masa akhir itu kapan, masa akhir zaman itu kapan? Masa akhir zaman itu adalah sejak pencurahan Roh Kudus di loteng atas sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ini disebut zaman akhir. Jadi in between ini, siapapun hamba Tuhan di antara tahun ini mengklaim ini adalah zaman akhir, itu benar ya. Jadi nggak bisa bilang wah ya kan. Nah, cuma kita semakin mendekati ke sana. Dan kita lihat sekarang tanda-tanda yang Tuhan berikan secara objektif, maksudnya gini, yang semua orang bisa tahu bahwa itu nggak perlu jadi orang Kristen, Tuhan mau datang ya, gempa bumi, perang, dan pandemi, wabah sakit penyakit, itu sekarang kalau kita lihat jaraknya itu makin lama makin rapat. Dulu perang dan bencana alam mungkin jaraknya 100 tahun, 200 tahun. Tapi kalau kita ngelihat ke sini dari tahun 80-an aja, 1980 sampai 2020, itu namanya bencana, itu bisa terjadinya berkali-kali. Ya kan? Tsunami bisa terjadi berkali-kali. Dulu gerhana matahari tahun 83, zaman saya masih seusiamu, dibilang katanya per 80 tahun itu terjadi. Ini kurang dari 80 tahun, kayaknya tiap tahun ada aja gerhana matahari. Ya, itu juga salah satu tanda yang Tuhan kasih sama kita. So, kita lihat bencana demi bencana, tanda-tanda itu lama makin rapat. Sampai satu titik nanti semua tanda-tanda itu bergabung jadi satu. Nah, itulah yang kita sebut dengan kesudahan zaman. So, kita bisa berkata bahwa hari ini saja dari tanda-tanda alam, ya, itu sudah jelas bahwa ini semakin dekat kedatangan Tuhan. Tetapi semua bencana alam, keburukan, dan yang lain-lain itu Tuhan janji tidak akan terkena kepada anak-anak Tuhan, dalam arti yang final itu adalah untuk menghukum bumi. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diluputkan. Nah, itulah yang kita percaya dengan yang namanya pengangkatan, rapture itu. Rapture. Amin. Wow, haleluya. Terima kasih banyak, Pastor, atas nama semua yang nonton hari ini dan diri aku pribadi. Aku ngucapin banyak terima kasih buat setiap perbincangan yang telah kita lakukan, Pastor, untuk setiap penjelasan-penjelasan yang sangat memberkati aku pribadi, dan aku yakin semua yang nonton juga pasti sangat terberkati. Mungkin bisa dipenuhi kolom komentarnya dengan thank you atau mungkin dengan tepuk tangan untuk Pastor Chris yang telah memberkati kita semua dengan dahsyat hari ini, sangat-sangat amat memberkati. Mungkin sebelum kita menutup acara ini dan sebelum aku minta tolong Pastor Chris untuk berdoa ya buat kita semua agar kita dapat tetap mengalami Pentakosta yang ketiga ini dalam kehidupan kita, dan mungkin
bagi yang belum mengalami Roh Kudus dapat mengalami Roh Kudus itu. Dan kita semua sebagai anak-anak generasi Yeremia juga, kalaupun yang ada saat ini menonton, dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat, terutama di era-era ini. Izinkan aku sedikit saja merangkum tentang pembicaraan kita dari tadi, yang adalah sebenarnya ada 3 poin yang paling penting harus kita pelajari di sini. Yang pertama adalah Pentakosta ketiga bukanlah sebuah julukan saja, melainkan adalah sebuah kegerakan. Ini adalah sebuah kegerakan yang harus dipercaya oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena balik lagi, kalau kita mendengarkan dari sharing kesaksian dari Pak Niko juga, beliau pernah mengatakan bahwasannya gereja-gereja yang tadinya tidak mengerti tentang Roh Kudus itu mulai mengerti dan mulai mengalami Roh Kudus itu semenjak mereka mulai mengikuti atau mempercayai yang namanya Pentakosta ketiga ini. Dan aku percaya bahwasannya ketika kita mempercayai kegerakan ini dan kita mempercayai yang namanya pencurahan Roh Kudus ini, maka Tuhan pun akan mencurahkan Roh Kudus itu ke dalam kehidupan kita pribadi, bahkan ke dalam rumah-rumah kita dan ke setiap keluarga-keluarga kita. Tujuannya adalah untuk memisahkan rasisme. Jadi tidak boleh lagi ada yang namanya rasisme di antara anak-anak Tuhan. Semua menjadi satu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, juga untuk memberitakan amanat agung. Dan juga di Pentakosta ketiga ini akan ada banyak anak-anak muda seperti generasi-generasi Yeremia seperti kita ini mungkin yang ada saat ini menonton. Kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Karena masa demi masa berlalu, maka umur kita pun ini adalah saat-saatnya di mana terjadi regenerasi kita yang memberkati lebih banyak orang-orang lagi seperti William Seymour pada zamannya pada waktu itu. Dan poin yang ketiga adalah saat-saat ini adalah saat-saat akhir. Karena itu setiap tindak laku, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita ingin perbuat, marilah kita berbalik kembali kepada firman Tuhan dan kita terus menghidupi yang namanya taat akan firman Tuhan dan taat akan setiap nubuatan-nubuatan yang telah hamba-hamba Tuhan yang dapat kita percaya ini telah mengatakannya kepada kita. Jadi mari kita hidup dengan menjaga kekudusan kita juga, karena kita nggak pernah tahu kapan rapture itu terjadi. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan aja, tidak ada yang tahu. Karena itu mari kita hidup seperti tidak ada hari esok. Kita hidup dengan semaksimal mungkin, yaitu untuk memuliakan namanya Tuhan dengan segala yang kita miliki. Jangan pernah kasih yang sedikit-sedikit sama Tuhan, tapi give your best to God and He will give you His best. Dan Dia akan menunjukkan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah. Pastor Chris mungkin boleh memimpin kita semua dalam doa tutup dan mungkin bisa doa berkat juga sekalian, Pastor Chris. Ya, baik. Mari kita gabung dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh suatu kehormatan bisa melayani generasi Yeremia, Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang rindu untuk mengenal Kau lebih dalam, yang rindu dan membuka hati dan pikiran mereka, Tuhan, untuk mengerti visi, mengerti rencanamu, mengerti apa yang firman-Mu katakan. Hamba-Mu mau berdoa supaya mereka, Tuhan, mengerti lebih dalam, Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara sama mereka dan mengajar mereka. Hamba-Mu terbatas dalam kata-kata, tapi Engkau yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Berbicaralah dan berikanlah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dalam kehidupan mereka, melampaui apa yang sudah kami bicarakan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, bangkitkan mereka menjadi generasi yang cinta mati-matian kepadamu dan memenangkan generasi mereka khususnya ya Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Engkau sendiri memberikan berkat-Mu kepada kami. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga yang sudah Dia turunkan, buktikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, persekutuan, kekuatan, urapan, dan pengertian daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin. 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 Terima kasih banyak Pastor. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah dalam setiap pelayanannya. Berkati. Terima kasih Pastor. Buat semua yang udah nonton, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan. God bless you all. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama dengan bintang tamu yang berbeda lagi untuk memberkati kita semua dan untuk kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi selalu tentang firman Tuhan dan tentang karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. So, terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night. Bye-bye.